lihat hasilnya. Seger banget setelah kurang lebih 1 bulan lebih malah. Wow, ini kita udah terlambat ya bukanya. Halo Sobat Ladineko Farm, jumpa lagi bersama Ladineko Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladineko Farm. Kita mau kasih lihat Sobat Ladineko Farm semua hasil sambungan durian PG74 dari Pulau Bangka yang kita sambung tanggal 7 bulan 10 ya. Nah, ini langsung kita lihat aja. Seperti apa hasilnya setelah kurang lebih 1 bulan lebih malah. Wow, ini kita udah terlambat ya bukanya. Jadi kalau terlambat bukanya tuh nanti akhirnya ada yang rontok nih. Sambungannya mana? Ini dia. Ini ya sambungannya. Nah, ini daun aslinya masih ada yang tersisa 1, yang daun barunya tersisa 2. Ini yang tinggi, yang kita sambungnya tinggi. Nah, ini yang sambungnya kita pendek ya. Lihat hasilnya. Seger banget. Nih, PG74 tanggal 7 bulan 10. Ini daun aslinya masih utuh semua ya, 2 ya. Sambungannya nih, lihat nih. PG74 dari Pulau Bangka. Nah, seperti apa nyambungnya? Ikut terus video ini sampai akhir. Malam hari ini habis pulang kerja, kita mau sambung-sambung pohon durian, bibit durian. Nah, jadi salah satu tips berkebun di rumahnya ala Ladineko Farm itu berusaha untuk bikin bibit sendiri juga. Jadi kalau misalkan memang kita tergantung sama penjual bibit, itu ya selamanya akan selalu beli. Tapi kalau kita bisa nyambung sendiri, yaitu bisa kita berbanyak sendiri, kita mau taruh di mana aja, tanam di mana aja. Kalau kita punya bibitnya sendiri, seolah bebas. Termasuk ya barangkali ada teman-teman Sobat Ladineko Farm sekalian yang juga kepingin punya. Nah, kita bisa bantu untuk sediakan atau perbanyak. Kita ada bibit PG74 ya. Ini seperti ini daunnya, kelihatan nggak ya? Dari Mas Sigit Durian Traveler ya. Waktu itu Mas Sigit posting istilahnya mau mau berbagi bibit hasil eksplorasinya Durian Traveler. Nah, ya waktu itu kalau nggak salah cuma ada satu atau berapa gitu ya. Udah kita langsung oke aja. Selain ini ada Pandan Jingga, ada Duri Landak dari Sumatera Utara, Pandan Jingga dari Sumatera Selatan, terus ada Mas Poun juga dari Pulau Kundur, Kepulauan Riau, terus ada Balending dari Kalimantan Barat. Nah, PG74 ini dari Pulau Bangka. Menurut teman-teman Durian Traveler, PG74 ini rasanya yang 99% identik dengan musangking dari Malaysia. Nah, jadi kalau untuk dari rasanya pasti enak, dan kelebihannya warnanya lebih oranye daripada musangking. Musangking kan kuning keemasan, kalau ini kuning keorenan, tapi nggak seoren duri hitam ya. Karena ini durian yang cukup langka atau belum banyak ya, karena memang hasil eksplorasi teman-teman Durian Traveler. Ini bukan sekedar karena kita pengen punya pohonnya, pengen punya bibitnya, atau pengen kita buahin sendiri, enggak, tapi kita juga istilahnya support ya. Kita support teman-teman Durian Traveler yang sudah mengeksplor durian-durian terbaik di Nusantara, di Indonesia. Nah, dengan cara ya kita beli bibitnya. Dan ini mungkin kalau buat teman-teman yang nggak biasa beli bibit-bibit yang rare atau yang langka, bakal kaget. Segini ini harganya 250, belum packingnya, belum ongkirnya, 250.000 ya. Tapi kalau bagi kita
kita kan nggak bisa explore nih, nggak bisa nyari durian-durian terbaik. Kalau buat teman-teman pecinta durian, ya teman-teman durian traveler sudah membantu kita ekspor durian-durian terbaik yang ada di Nusantara. Ya kita supportnya dengan beli bibitnya, sekaligus kita mau bantu uji multilokasi atau uji penanamannya di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Jadi kita nanti bisa tahu dia bisa adaptif atau enggak di Malang atau di. Jadi proses untuk durian, katakan durian unggulan nasional itu syaratnya bukan hanya dia durian enak di tempat asalnya, tapi juga harus diuji lokasi di banyak tempat di Indonesia atau di bahkan mungkin di luar negeri juga kalau emang diperlukan. Tapi minimal di Indonesia dia bisa tumbuh di luar PIT-nya, pohon induk tunggalnya. Oh iya. Nanti kalau berbuahnya sama baiknya dengan yang ada di PIT-nya, baru itu dia bisa dikatakan unggulan nasional. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita mau perbanyak ini karena pohonnya ini, bibitnya ini juga udah sudah dipesan sama temen. Dia juga kolektor durian-durian langka, bukan hanya Indonesia tapi juga luar negeri juga. Ya semangatnya sama, yaitu pengen bantu perdurianan nasional supaya makin maju dengan cara uji multilokasi si bibit ini di tempat di luar dari PIT-nya. Kita mau perbanyak karena emang ya kita juga pengen tetap punya genetiknya ya, punya cloningan dari si bibit ini. Dia sudah kita top working di kebun, jadi sudah ada di kebun. Cuma kita juga pengen, apa itu? Top working itu disambung pucuk di pohon yang udah agak gede. Nah ini kita pengen punya bibitnya juga yang buat cadangan lah, kalau ada sesuatu di kebun kita masih punya cadangannya, termasuk nanti mau kita top working juga di cabang durian bawor sama durian hitam yang ada di rumah. Jadi kita juga bisa panen di rumah, di kebun, dan kita punya cadangan bibitnya. Oke? Langsung aja kita mulai. Ini peralatannya, ada cutter, tadi minum alkoholnya. Oh iya, ada tisu juga. Karena kita bukan ekspor. Oh iya. Karena kita bukan ekspor, ya kita emang istilahnya berusaha untuk yang terbaik ya. Harus kita sterilisasi. Cutternya kita hanya pakai cutter, nggak pakai pisau khusus grafting ya. Kita bersihkan aja, memastikan bahwa cutternya atau alat graftingnya itu steril dengan cara dibersihkan pakai apa lagi adik lagi. Oke, udah cukup. 2 kali, yang pertama untuk bersihkan kotorannya, yang kedua untuk dibilas. Plus kita juga bersihkan pegangannya. Nah selanjutnya kita bakal kita geser dulu bibit VG74 nya. Nah kita mau bikin 3 cloning ya, 1 buat indukan besar, 1 buat indukan sedang, 1 buat nanti apa ya istilahnya bibit baby. Jadi kalau ada teman-teman yang juga kepingin punya bibitnya, mau kirim-kirim nggak berat ya ongkir. Cuci tangan pakai alkohol. Aduh, kebanyakan. Nah, tujuannya supaya benar-benar steril. Sini tangannya. Yang pertama ini ya bibitnya. Lebih tinggi. Kita, oh ya, ini bibitnya emang yang PG74 indukannya ini sudah daun tua ya, udah daun tua. Daun tua, jadi emang, dan ini sudah mau mulai keluar tunasnya, jadi sudah pas usianya untuk bisa disambung jadi entres. Kita mau pakai yang paling kecil ini. Ya betul. Nah ini kita potong
lebih segini aja. Loh, dia boleh minggir. Kita belah tengah ya. Digituin ya. Oke. Nah, ini udah kita belah tengah. Kelihatan nggak ya? Nih ya, kita belah tengah ya. Nah, oke. Kasihan. Nah, selanjutnya kita ambil mata tunasnya. Ini adik Anja ya. Oh, ayah aja ya. Adik sama kakak ngeliat dulu ya, belajar dulu ya. Oke, ini sudah. Ini ya, seperti ini. Kita ambil 2 mata tunas per 1 pucuk. Nggak dikasihkan tanah, Dik. Nah, terus ini kita kurangin setengah daunnya. Nah, selanjutnya kita bikin sayatan runcingnya. Kelihatan ya? Kelihatan ya, susah ya. Ya, tapi seperti inilah. Diputer ya. Bentar deh. Runcing itu seperti apa sih? Mau lihat deh. Nih kayak gini. Itu kayak seperti pedang. Runcing. Ini beginiin. Depan belakang ya. Gitu. Bentuknya jadi runcing itulah. Nah, setelah itu kita tancepin. Nah, ini kita Aman. cepin. Pakai apa ya? Selanjutnya kita mau nyambung durian PG74-nya. Ini tadi sudah kita belah tengah, terus kita ambil enteresnya. Sudah kita bikin runcing enteresnya, terus kita tancepin langsung ke rootstock atau batang bawahnya. Selanjutnya kita lilitkan plastik wrap ke tempat sambungannya ya. Kita mulai dari bawah lilitannya ya, berbentuk genteng gitu ya, susunan genteng gitu. Jadi dari bawah ke atas. Nah, kenapa harus dari bawah ke atas? Supaya kalau ada air dia nggak ini ya, nggak merembes ke bekas sayatannya yang kita tutup pakai plastik wrap ini. Jadi istilahnya kalau kita grafting itu kata kuncinya selain nggak boleh kotor juga nggak boleh kena air bagian lukanya. Nah, caranya ya ditutup pakai plastik wrap ini, dia untuk apa ya, mengikat plus untuk menghindari dari tetesan air. Selanjutnya kita ambil sungkup, plastik sungkup. Seperti ini aja ya. Cukup ya. Cukup. Oke, sudah cukup seperti ini aja. Nah, nanti kita letakkan di tempat yang kedua. Satu. Yang berikutnya yang kedua. Ini yang agak gedean. Oh ya teman-teman, kenapa kok kita melakukan grafting ini malam-malam? Jadi grafting itu sebaiknya dilakukan kalau nggak pagi-pagi benar ya malam hari atau sore hari ya. Kenapa? Karena kalau siang hari pas panas-panasnya itu suhu panas, air gampang menguap. Nah, kalau kita potong nih contoh begini nih ya, kita potong. Ya kan ada getahnya. Nah, ini ada getahnya ya.
Ini baik yang di batang bawah ataupun yang batang atas itu pasti keluar air getahnya. Nah, khusus yang dipotong kayak gini, ya kan udah nggak ada akarnya. Nah, kalau suhu panas itu dia tetap mengalami penguapan ya, baik penguapan ataupun respirasi. Nah, itu jadi cepat layu. Kalau layu, akhirnya tingkat keberhasilannya berkurang ya. Apalagi kalau mungkin enteresnya atau mata tunasnya itu sudah diambil beberapa jam atau bahkan beberapa hari sebelumnya. Nah, kita langsung ambil enteresnya lagi. Meratakan sambungannya itu di satu sisi. Kita pilih yang di kanan atau kiri itu harus sama atau tersambung sempurna, meskipun yang di belakangnya dia nggak rata kayak gitu. Nah, yang penting istilahnya ada bagian kambium yang dia itu sama-sama tersambung, baik itu antara yang di batang bawah sama yang batang atas. Nah, jadi tapi sebenarnya bukan hanya kambium ya, ada jaringan silem, ada jaringan phloem di tanaman itu. Jaringan silem itu yang di bagian dalamnya kambium, dia berfungsi untuk transportasi air maupun unsur hara dari akar ke daun. Nah, kalau yang phloem, jaringan phloem itu dia berfungsi untuk saluran distribusi air dan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Itu yang setelah disambung itu kita nyambungnya itu kayak pipa-pipa kapiler, pipa kecil gitu, itu disambung di situ. Nah, mungkin kalau di manusia tuh nyambung syaraf, nyambung pembuluh darah kayak gitu kalau di kedokteran. Tapi kalau di tanaman ya seperti ini. Jadi ada tiga yang disambung, kambium, jaringan silem, jaringan phloem. Nah, itu kita sungkup seperti yang pertama tadi. Nah. Oke. Lanjut kita yang ketiga. Nah, ini kita coba nyambungnya agak tinggi ya. Kita sisakan 2 daun yang teratas. Deketin ya.
kita taruh di tempat yang teduh, mungkin tidak terkena sinar matahari langsung selama kurang lebih nanti paling cepat 3 minggu ya, itu udah kelihatan hasilnya, mana yang tumbuh mana yang enggak. Nah, terus kita buka sungkup itu setelah pecah mata tunas, nanti kurang lebih ya total dari sambung itu 2 bulan lah, itu baru siap untuk kita distribusikan atau daunnya sudah tua. Demikian tips cara menyambung bibit durian jenis PG74 dari Pulau Bangka. Kita perbanyak 3 sebelum si indukannya ini diadopsi sama temannya. Ikuti terus perkembangan bibitnya ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya pengalaman grafting bibit durian, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe Ladidi Farm Channel untuk mendapatkan tips berkebun di rumah lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa.